Rekomendasi yang sama diberikan oleh tim percepatan reformasi hukum yang menyebut perlu ada revisi lagi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi pada lembaga ini. Menjadi ASN sebagaimana ASN yang lain, otomatis mereka tidak lagi memiliki ruang untuk mandiri. Satu. Yang kedua adalah posisinya yang berada di bawah presiden. Bila di bawah presiden dan diberikan ruang yang bebas, maka itu lain. Tapi kita tidak. Dari sisi hukum tadi itu, baik dari jumlah penindakan kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022, biar semua publik audiens tahu sikap saya sebagai capres. Agar tidak terjadi konfus siapa berpendapat, siapa yang sedang duduk di sini. Kita sambil tunggu slide-nya disiapkan, Mas. Silakan, baik. Saya kira ya kita ini membangun negara pasti banyak kita kecewa, pasti banyak yang kita tidak puas, ya kan? Saya kira itu wajar, ya kan? Dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan. Hai The Hunters, kembali lagi di podcast The Truth Seekers, rumah bagi anak muda yang mencari fakta. Tentu saja bersama aku Artanti dan temanku Aldi di podcast The Truth Seekers, Cracking the Case. Apa kabar nih Aldi hari ini? Alhamdulillah sehat sekali ya Tanti. Di dunia perkuliahan ini memang sangat emang agak lagi masa-masanya lagi berat ya. Masa-masanya ya, sangat berat. Tapi kita harus survive, tetap semangat. Dan semangat terus. Ya. Kalau Tanti gimana? Alhamdulillah luar biasa, hari ini aku semangat banget sih, apalagi di podcast kali ini kembali lagi ketemu sama The Hunter semua nih di episode yang kita tunggu-tunggu banget tentunya. Benar sekali. Nah, kalau ngomongin tentang podcast, kita enaknya bahas apa ya kali ini? Bahas isu yang lagi hangat, tapi dibilang hangat sekarang udah mulai panas nih Aldi. Iya, itu apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira The Hunter? Oh iya bener nih, kita kali ini bahas pemilu 2024. Wow, pemilu 2024. Mungkin kegiatannya masih tahun depan ya, Iya, tapi sorak-sorainya, hingar-bingarnya udah mulai kerasa banget ya. Iya, Kerasa kan? Kerasa banget nih. Kayak aduh, mulai ikutan panas, mulai ikutan isu-isu yang gimana ya gitu. Iya. Kali ini mungkin dari segi pemilu dulu ya. Mungkin kita dari segi suara untuk generasi sekarang ini, untuk pemilu ini sangat penting sekali ya, Truthhunters. Kira-kira dari Tanti gimana menurutnya? Itu kalau ngomongin suara anak muda ya, Suara ya kan? anak muda, suara anak muda untuk pemilu 2024 itu benar-benar menurut aku itu diperluin banget sih. Apalagi dengar-dengar Indonesia ini udah memasuki generasi di mana anak mudanya itu paling banyak gitu kan. Ada ya periode tahun berapa sekian gitu. Itu perlu banget sih, itu masa depan bangsa ke depannya anak muda, ada di tangan anak muda gitu. Nah, kita balik lagi ke anak muda ya. Anak muda kan pasti punya aspirasi gitu ya, aspirasi yang untuk didengarkan oleh pemerintah gitu ya. Apalagi dalam pemilu ini. Mungkin kita sebagai pemuda juga harus belajar ya untuk mempelajari sebuah kebijakan dari sebuah pemerintah ya. Jadi makanya suara-suara pemuda ini sangat dibutuhkan untuk generasi sekarang ini. Mungkin kalau ngomongin anak muda yang ada di pikiran kita, seberapa penting sih peran anak muda, seberapa penting sih peran suara anak muda di pemilu gitu kan. Mungkin orang mikirnya baru mau milih, baru memasuki usia pemilih gitu kan. Istilah kata belum tahu apa-apa. Jangan salah, justru kita yang harus mulai gerakan, yang harus mulai langkah baru tuh kita ya gak? Setuju gak? Benar sekali. Nah, dari segi pemilu ini kan kita banyak referensi ya, dari segi sosial media gitu, terus atau enggak dari internet. Mungkin kita bisa mengetahui nih dari berbagai suara-suara anak muda, mana nih yang lebih baik untuk pemilihan yang kedepannya ya, untuk lebih baik lagi. Apalagi kita banyak banget nih mengambil pelajaran dari segi pemilu ini gitu. Mungkin dari suara anak muda ini sangat berpengaruh sekali ya untuk pemilu ini ya. Apalagi kan suara muda sekarang ini sangat dibutuhkan. Banyak aspirasi yang sangat
bermanfaat lah untuk kedepannya. Kalau dari Tanti sendiri gimana? Kalau dari aku sendiri sih itu aku setuju banget ya sama yang Aldi sampaikan. Kalau dari aku sendiri lebih ke kan kita sebagai generasi muda pengaruh besarnya itu menurut aku ya anaknya tuh sosial media banget. Jadi dari sosial media kita tuh harus manfaatin platform yang emang sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari tuh emang deket sama kita gitu. Nah contohnya aku anaknya by the way ya aku anaknya tuh Twitter banget. Twitter Nah, banget ya. Jadi ya walaupun gak nge-tweet yang gimana-gimana tapi aku dalam sehari mungkin 3 kali buka Twitter. Aldi buka Twitter gak? Main Twitter gak by the way? Buka sih dikit-dikit sih. Oh, tapi, dikit-dikit. Mungkin kalau di platform sosial media lainnya kayak Instagram atau TikTok segala macem, Facebook juga, ya. Facebook bener banget. Mungkin suara anak muda ini sangat bermanfaat ya atau sangat berpengaruh sekali untuk Setuju. pemilu ini ya. Karena aspirasi anak muda ini yang pertama sangat berpengaruh, yang kedua itu sangat mencerminkan nih kita nih harus milih siapa gitu. Nah, Ya, itu betul sekali dia. ya. Oh, dari Tanti gimana? Nah, kalau dari aku sendiri, aku setuju banget sama yang apa kamu sampaikan tuh tadi tentang aspirasi, tentang gimana sih kita yang tepat memilih calon legislatif, calon presiden untuk pemilu 2024 nanti, itu tuh kita harus tahu banget. Nah, menurut aku sendiri, gimana sih cara kita mengeluarkan aspirasi, menyampaikan aspirasi dan mencari tahu tentang calon-calon di pemilu 2024 nanti itu dari yang paling dekat dengan kita adalah sosial media gak sih? Sosial media, benar Ya sekali. kan? Sosial media. Pasti Aldi sehari-hari main sosial media. Pasti main. Ya. Kalau aku sendiri, aku tuh anaknya Twitter banget. Twitter banget ya. Iya. Oh, Mungkin dalam sehari tuh ada 3 kali, kali ya, kali. lebih dari 3 kali aku buka Twitter. Twitter ya. Oke. Dan itu tuh pasti kalau kita buka sosial media secara gak langsung bakal keluar konten-konten yang kadang kita nggak cari gitu kan, Langsung kayak keluar ya. lagi booming banget pemilu, gempar-gempar buat pemilu 2024. Yes. Aku nggak nyari tahu tapi mungkin itu keluar dan kita tuh notice gitu loh. Oh ada ini ya, oh mau ada pemilu, oh calon presiden ini, wakilnya ini Nah, gitu itu kan, yang sudah lagi kelihatan viral semua, banget. Jadi ada gambarannya. Gitu. Iya gitu, jadi kita bisa tahu lewat situ, terus kita bisa cari tahu dan setelah kita sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu gitu Jadi loh. tahu ya. Oke. Tapi minusnya mungkin lebih hati-hati kali ya kalau di Iya. kalau di sosial media, apalagi menurut aku pribadi Twitter. Karena Twitter itu agak lebih bahasa dan ketikan dan kata-katanya agak lebih serem sih kalau Serem menurut ya. aku gitu. Apalagi ada oknum-oknum yang namanya buzzer gitu ya Oknum, mungkin iya, ya. buzzernya, iya. Itu di Twitter banyak banget dan kalau Sangat kita banyak nggak sekali. hati-hati sendiri Yes. yang namanya hoax, yang namanya buzzer itu kita nggak hati-hati sendiri, kita bakal terjerumus dan malah jadinya kita yang niatan mencari tahu tentang pemilu 2024 malah jadinya termakan hal-hal yang nggak baik gitu loh. Iya, bicara omong sosial media nih, karena sosial media ini kan ada dampak positif negatifnya ya. Betul. Jadi kita harus pilih-pilih nih dari sosial media mana saja yang beritanya ternyata valid dan banyak minusnya. Jadi kita bisa memilah gitu dari sumber mana sekiranya calon-calon pemimpin ini akan melanjutkan kepemimpinannya dari suara anak muda ini gitu. Iya. Di era sekarang ini kan lagi di sosial media, apalagi itu kan Twitter, di Instagram, di TikTok, apalagi di TikTok ya. Tadi bahas Twitter, sekarang di TikTok tuh calon presiden, calon wakil presiden tuh kayak lagi di sorak-sorai ini tuh kerasa banget gitu Iya. kan. Kalau dari menurut aku sendiri ya, untuk dari segi sosial media untuk mendapatkan informasi itu sangat penting sekali ya. Apalagi anak muda lah banyak yang menggunakan sosial media. Tapi jangan lupa juga ya untuk selalu membenarkan bahwa sumber itu valid. Karena kalau sumber itu valid ya kita dapat memilahnya gitu ya. Waspada hoax, Waspada jangan hoax, ya. sampai terjerumus. Nah, mungkin tadi kita bahas tentang seberapa penting sih peran anak muda, peran kita di pemilu 2024 nanti gitu. Tadi udah kita sedikit banyak bahas ya, kita harus cari tahu dulu dan penting banget anak muda tuh mengeluarkan aspirasi dan mencari tahu gitu. Nah, sekarang mungkin beralih ke gimana sih Aldi menurut kamu dan The Hunter semua yang nonton podcast kita, gimana sih cara menentukan calon pemimpin untuk pemilu 2024 nanti yang sekiranya tepat gitu. Mungkin dilihat dari partai politiknya kah, Dari atau partainya, dari mungkin dari background apanya kah gitu. Kalau menurut Iya. Aldi sendiri tuh gimana? Kalau menurut aku itu dari segi kebijakan ya, dari segi partai ya. Karena partai-partai kan sekarang beragam dan bermacam-macam ya.
termasuk ada partai yang 1, 2, 3 itu kan kebijakannya saling berbeda, berkaitan. Jadi kita harus mengatur lagi dan memilah mana kebijakan yang cocok nih untuk masa depan kepemimpinan ini gitu. Jadi cocok lah gitu. Dari Tanti sini gimana? Setuju banget sih, kita harus memilah dan memilih dengan cara kita cari tahu, lagi-lagi cari tahu kan. Yes. Dan yang paling dekat dengan kita ya sosial media, apalagi gitu kan. Apalagi gitu. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin mau nambahin, tadi kita harus lihat dari kebijakan. Mungkin selain kebijakan tuh kita harus lihat dari sudut pandang partai politik itu sendiri ke arah mana dan lebih ke fokus ke sektor apa gitu kan. Sesuai sama ya kita sukanya apa, kita notisnya tuh di sektor apa gitu kan. Kayak mungkin yang di sosial, pembangunan, infrastruktur gitu. Bisa dilihat dari background kayak gitu kan. Masing-masing ya, oke. Kalau dari pembangunannya sendiri itu kan termasuk kebijakan juga ya dari partai. Betul. Dari setiap partai juga pasti punya visi misinya tertentu. Dan visi misi ini yang kita perlu waspadai atau kita perhatikan, yaitu apakah benar visi misi itu terjalankan dengan baik dan tidak atau tidak ya. Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk menerapkan mana nih yang cocok sekiranya untuk majukan ke depannya, dari segi ke depannya dan segi kebaikannya. Oke. Dan mungkin kalau bahas partai politik, pilihan kita kan sama teman-teman walaupun punya hobi yang sama, pandangan yang sama, tapi untuk kali ini ya istilahnya jangan ikut-ikutan gitu gak sih? Ya supaya kita bisa menentukan pilihan kita sendiri. Karena kan baik lagi untuk masa depan bangsa ini itu kan ada di anak muda. Kalau kitanya ikut-ikutan, kitanya sekedar mungkin Aldi punya bestie nih, bestinya si Tono misalkan. Aldi sama Tono sahabatan. Tono partai A, Aldi partai B. Iya. Gak apa-apa kan? Gak harus sama kayak gitu The Hunters. Jadi The Hunter, jadi pilihlah sesuai pilihan dan sekiranya cocok dengan pilihan kalian ya pilihlah, jangan ikut-ikutan teman-teman gitu. Nah, betul. Yes. Nah, gimana sih kita udah omongin nih lama-lama ya. Mungkin kita butuhnya yang sebuah gambaran ya untuk menjadi lebih pembahasannya ini menjadi lebih berangkat lagi gitu. Kayaknya kalau bahas tentang pemilu, tentang politik itu emang terkenalnya bahasnya nanti ngantuk, nanti ini. Padahal sebenarnya kalau kita obrolin lebih detail lagi, lebih kita pembawaannya mungkin yang ada di kepala kita suggesnya politik itu bukan kayak gitu sih. Nah, untuk menemani kita ngobrol tentang pemilu dan politik, mungkin kita butuh yang seger-seger kali ya, Aldi. Kita butuh yang seger-seger. Agak haus ya. Ini udah ada di meja kita, yaitu ada kopi semula. Kopi semula ini outletnya berada di Jalan Cilibende, tepatnya di depan living room yang ada di pojok sekolah vokasi IPB ya. Exactly. Ini kita cobain dulu kali ya, Aldi. Kita cobain dulu ya The Hunters kopi semula. Ini varian apa, Aldi, kalau boleh tahu? Kalau ini kopi gula aren. Kopi gula arennya dari kopi semula. Cobain dulu ya. Rasanya kuat ya, Kopinya sekali. Strong banget ya. Strong banget. Jadi langsung seger, semangat lagi untuk membahas politik dan pemilu 2024 nih. Oke, jadi lanjut. gimana nih pemilu 24 ini menurut Tanti? Menurut saya setelah minum kopi pembahasannya pasti lebih strong lagi kan. Menurut saya sendiri untuk pemilu 2024 lagi-lagi sebagai seorang pemula dalam usia pemilih itu benar-benar menjadi experience yang belum pernah nih kayak gini gitu kan. Belum pernah nih nyoba apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus disiapin gitu. Nah, untuk aku sendiri mungkin karena pembahasannya berat, jadi kita butuh nih yang segar-segar. Lagi-lagi butuh kopi semula. Terima kasih untuk kopi semula. Jangan lupa dibeli ya, The Hunters kopi semula yang ada di dekat sekolah vokasi IPB. Jangan lupa untuk beli di sana nih, apalagi mahasiswa nih ya, cocok banget nih untuk pembahasan. Dan harganya pun terjangkau ya, Aldi, range dari 9.000 sampai 15.000 aja. Teman-teman udah bisa mendapatkan kopi seenak ini, kopi se-strong ini rasanya, dan variannya tuh banyak. Tenang banget. aja, jangan sedih, jangan bingung.
Dan sekarang partai politik dan calon-calon pemimpin untuk pemilu 2024 nanti udah mulai agak mulai bersaing dan sorak-sorai mengkampanyekan ya. hal tersebut untuk pemilu 2024 nanti tuh udah mulai kerasa kan, udah mulai Kerasa terlihat. banget pasti. Itu kita bisa cari tahu gitu, kita bisa ikuti perkembangannya, kita bisa dengan cara nonton debat atau nanti mengikuti perkembangan survei. Itu juga, kan gitu bisa banget memantapkan langkah kita untuk memilih partai apa nih, siapa nih pemimpin yang kita pilih gitu. Dan ngomongin partai ini kan sebelumnya kita sudah pernah lihat ya tentang debat-debat kemarin. Dari debat-debat kemarin kita sudah bisa terlihat lah mana yang cocok nih, yang mana yang tidak cocok, mana yang sesuai dengan pemerintah ini gitu ya. Jadi ya kita sekiranya sesuaikan aja lah sama selera kita gitu. Ya. Mungkin dari segi kepemimpinan mungkin kita bisa dapat pilih-pilih ya mana yang lebih baik untuk negara ini, mana yang tidak, mana yang kurang gitu. Ya. Memilih agar lebih baik gitu. Kita kan tentunya bisa melihat ya, walaupun dari aku sendiri aku baru akan mencoba ikut pemilu itu di tahun ini kebetulan Aldi, karena aku baru masuk menjadi usia pemilih nih di tahun ini gitu. Walaupun belum pernah nyoblos istilahnya, tapi kan nanti kita bakal ikut kan menjadi pemilih nantinya di pemilu 2024 nanti. Nah nantinya kita bisa ikutin perkembangan itu, nggak harus kita udah pernah ikut nyoblos dulu. Ya, walaupun kita belum pernah nyoblos, kita bisa ikutin perkembangannya. Justru karena kita belum pernah, kita jadi makin penasaran gak sih? Aldi sendiri udah pernah nyoblos atau sama kayak aku? Untuk nyoblos aku pernah waktu itu tahun udah pernah. Ya, tahun lalu itu awalnya kita daftar dulu ya dari segi balai desa, kita dikumpulin di balai desa, lalu kita pendaftaran dulu sih, kita menggunakan KTP ya, pendaftaran alamat itu ya. Oke. Nah nanti kita disuruh untuk menunggu pendaftaran di bilik kotak sebelum kita itu masuk ke nyoblos itu ya. Jadi kita suruh menunggu, setelah dipanggil dan mengantri masuk, kita disediakan TPS-nya. TPS-nya ini mungkin seperti gambaran ada dua kubu, satu kubunya dua bilik kali ya, dua bilik maksudnya. Dua bilik itu ada dua kotak gitu. Dan satu paku, satu paku. Oke. Sebelum kita masuk ke tutorialnya, mungkin tadi Aldi udah spill dikit Iya, kali ya The spill Hunters dikit, ya. tentang gimana caranya pada saat pemilu itu, Pemilunya gimana pada itu saat ya, mau nyoblos itu mau nyoblos gimana itu gitu. gimana sih? Aku mungkin lebih mau nanya sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku penasaran gitu ya, sama sharing dong experience sama rasa itu apa gitu. Wah nyoblos nih aku jadi amanah besar gitu kan, apalagi usianya waktu baru pertama kali kan jadi usia pemilih. Itu gimana sih, ceritain pengalamannya dulu gitu. Oke. Dari pengalamannya itu simpang siur ya, karena waktu itu kita pemilihan itu kan karena dua-duanya menurut aku sangat bagus gitu ya untuk kebijakan ke depannya. Jadi sempat bingung juga mau pilih yang mana. Jadi jadi karena dari segi yang pertama, yang calon pertama itu sangat bagus dari segi kebijakannya, yang kedua juga sama dari segi kebijakannya gitu. Jadi sempat bingung juga dan sempat bingung ya. Pasti sih pertimbangannya kan besar ya. Besar banget gitu. karena berpengaruh banget. Satu suara dari kita itu harus besar banget untuk besar banget, calon pemimpin itu Calon gitu pemimpin kan. itu, iya. Nah itu kan ada banyak pilihan tentunya, nggak cuma satu dua mungkin ada, tapi kan selebihnya kalau legislatif, kalau skalanya legislatif dengannya itu mungkin lebih banyak calonnya gitu kan. Nah cara Aldi memantapkan, wah aku harus pilih si A nih, itu gimana sih? Karena aku sendiri anaknya, selain tadi Twitter banget, aku sendiri nih anaknya zodiaknya Libra ya, The Hunters. Mohon maaf, Libra itu identik dengan timbangan, kayak jangankan untuk memilih partai atau calon, memilih baju kuning atau merah aja aku kadang bingung banget, sampai stres sendiri. Itu gimana sih Aldi, boleh sharing nggak? Untuk pemantapannya ya waktu itu ya harus pilih salah satu ya, mau Harus nggak mau ya. banget gitu ya. Dengan pemilihan pemantapannya itu, yang pertama aku perhatikan dari segi kepemimpinannya, dari segi pesan moralnya dan kebijakan yang kedepannya gitu. Ya, tapi waktu itu sempat kecewa juga karena pilihan aku emang nggak pilih gitu dari segi negara itu. Oke. Gitu. Ya, gitu.
Jadi ada kecewa juga karena pilihan aku tidak Ya. pilih gitu. Jadi kalau Tanya di sini gimana? Kalau aku sendiri karena belum pernah, jadi rasa Deg-degannya deg-degannya ya, iya, itu gede banget gede kan banget, waktu iya. pertama kali Pertama juga kali gitu kan ya. Heeh. Jadi ketika pilihan kita tidak sesuai dan tidak Iya, nah ini gitulah. dia juga The Hunters kayak Iya. mungkin apa yang diambil dari podcast ini selain tadi gimana sih seberapa penting peran anak muda, peran kita generasi Z ya, generasi Z ini Gen Z, mungkin, generasi saat milenial ini. untuk pemilu nanti ini juga yang aku highlight sih dari Highlight. apa yang kamu sampaikan tadi. Oke. Kalau pilihan kita mungkin gak kepilih atau semacam itu ya kita harus lapang dada, Lapang namanya dada. juga menerima ya. namanya Gampang juga banget. demokrasi ya. Iya, Jadi demokrasi. kayak semuanya boleh pilih dan pasti namanya juga suatu ajang pemilihan ada yang kepilih dan ada yang enggak. Ada Istilahnya yang ada yang menang dan ada yang kalah. Tuh. Oke, dari segi segmen pemilihannya ya, kita mungkin bisa memberikan tutorial lah dari segi. Ini dia yang Iya, ditunggu-tunggu. Wan? Tutorial Kita untuk mau mencoblos. Oke, mungkin yang lebih dulu sepuh boleh dulu diajarin sayanya untuk memilih. Memilih ya. Jadi Seakan-akan ini ceritanya Iya. bilik suara. Oh, tapi sebelum kita ke bilik suara, sebelum kita masuk ke bilik suaranya nih, pasti ada proses pendaftaran atau gimana alurnya gitu loh, Aldi. alurnya ya. Oke, dari alurnya sendiri itu tahun lalu ya yang aku pernah alamin, kita itu dikumpulin di balai desa. Balai desa. Ada Ada balai satu desanya gitu. iya. Di satu desa itu balai desanya kita suruh mendaftar terlebih dahulu. Daftarnya itu yang pertama yaitu KTP ya. Dari KTP sendiri. Lalu kita disuruh nulis alamat, data diri, alamat gitu. Biodata diri ya. Biodata gitu ya. diri dan alamat. Nah, setelah ngumpul di balai situ, daftar dari balai desa itu kita menunggu di sesi TPS. Jadi sebelum kita dipanggil dari TPS, kita duduk dulu, Oh, ngantri gitu mengantri ya, istilahnya. jadi menunggu ngantri gitu. Dan setelah sekiranya kita sudah dipanggil dan sudah diarahkan untuk maju, kita baru ke TPS gitu. Dan di TPS-nya sendiri ini ada 2 kotak ya waktu itu ya. Ada 2 bilik ya? Dua bilik. Dan di satu biliknya ini ada 2 kotak. Satu kotak untuk suara dan lalu ini satu untuk mengumpulkan kotak suara. Jadi gitu. hasil coblosan kita langsung dimasukkan di kotak yang kedua gitu. Oh, tapi maaf Aldi, sebelum kita masuk ke bilik suara itu ada kita dipanggil kah atau ada nomor antrian atau gimana? Waktu itu kita dipanggil pakai satu-satu nomor dipanggil. ya, pakai nomor antrian Pakai juga sih. mikrofon toa gitu Iya, dipanggilin gitu Pakai ya. toa gitu, nomor 7 gitu. Kenapa dipraktekin? Ya, oke, jadi waktu itu kan kita dipanggil pakai nomor 7 gitu ya. Nah, waktu itu langsung kita dipanggil ke TPS-nya, ke biliknya. Nah, satu bilik ini itu ada kotak itu. Nah, jadi Masuk tuh ke dalam. masuk ke dalam. Itu pilih yang mana aja atau gimana? Itu pilih sesuai pilihan kita. Oh, Iya. sesuai misalkan ada nomor urut 1, coblos nomor urut 2 gitu. Itu Oh, enggak maksudnya gimana? Itu enggak disebutkan. Jadi masing-masing gitu. Oh. Jadi pas kita udah masuk, itu mic toanya. Oke, mic toanya itu jadi tidak menyebutkan ya. Jadi Oke. Iya. Tidak menyebutkan. Jadi Terus? kita pas waktu nyoblos itu saatnya langsung keluar gitu. Pas masuk pilihan kita, masuk bilik itu, kita kumpulkan kertas suara kita, lalu kita keluar dan ini ya. Dia dicelup gitu Dicelup ya. gitu ya. Iya. Pantesan kalau aku belum pernah gitu ya. Jadi aku suka ngelihat kakak-kakak atau ibu bapak kita yang udah pernah ikut pemilu itu pasti ada tanda di sini. Tanda-tanda. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita coba praktekin Coba aja kali praktekin ya. aja ya, boleh ya. Truth Seeker Nah, ini tambah ada surat. pemilunya ya. Nah, ini kotak suaranya kotak mungkin suaranya. kurang lebih seperti ini ya, The Hunters. Mungkin ya seperti Ya, ini jika mau- dan ya, mohon contoh surat suaranya. Oh ya, suara-suaranya. Ada contoh surat suaranya Nah, ini mungkin ada kurang contoh. lebih kayak seperti ini. Seperti ini ya. Nanti Jadi- oke, gimana Aldi mau langsung coba praktekin atau aku yang belum pernah boleh deh, Aldi ini coba kamu. tutorin? Iya. Oke, Jadi The ini Hunters. pura-puranya paku ya. Jadi Oh, pakai paku ya, bukan pakai paku, iya. gitu. Pakai paku. Berdiri kali ya. Berdiri kali ya. Heeh. Jadi ceritanya mungkin aku dipanggil gitu ya. Aku bawa berkas sesuatu atau enggak? Enggak usah. Oh, Jadi langsung ke bawa- bilik aja, langsung ke bilik. Ya. aja. Masuk ke bilik seperti ini, lalu sudah ada surat suara seperti ini. Yes.
udah ada surat suaranya. Ada, langsung diambil. Ambil aja. Nanti di sini ada pakunya di sini. Ada paku di sini. Mungkin langsung menimang-nimang pilih. Iya. Siapa ini? Yang mana yang dicolok? Mana yang kan? dicolok gitu. Hmm, Dan pastikan saat menyoblos itu tidak keluar kotak ya. Jadi kotak-kotak ini nah, seperti ini. pastikan tidak nyoblosnya di dalam kotak ya, tidak di luar kotak. Oh, Jadi misalnya 1, 2 di kotak 1, misalnya 2 yang kotak 2 itu. oh, biar sah ya. Jadi Biar sah. kehitung ya. Jadi berkehitung. Kadang ada yang milih yang nyoblosnya itu di luar kotak, di luar kertas, di luar kotak itu gitu. Itu Jadi kalau di luar kotak berarti Tidak walaupun sah. kita udah datang, kita ada Iya. celupan di Ada sini celupan, tetap tidak sah, masih iya. sah ya. iya, jadi dia pulang lagi. Iya. Nah, seperti Nah. ini The Hunters. Coba Nah, aku ini coba pilih Tanti ini memilih nomor 1. pilih yang mana. Misalkan ya, aku Iya. pilih nomor 1, Iya. berarti nyoloknya di angkanya atau mukanya? At least kalau di dalam kotak itu boleh. Dalam kotaknya. Selama di dalam kotak itu sah pasti sah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pilihan saya amanah. Nah, Nah, ya. nah, Dilipat lalu sendiri, dilipat, masukin ke dalam kotaknya. langsung dimasukin ke Ya, dalam langsung dalam kotaknya. Dia harus menyesuaikan ya? Harus menyesuaikan, ya. kotaknya. Jadi biar masuk juga ke dalam kotaknya gitu. Masukin ke kotaknya di sini. Gitu. Ya, masuk. Langsung Ya, masukin. udah masuk nih ya, kita udah masuk. Udah kita udah masuk, habis Baru itu keluar bilik lagi. Keluar bilik, Keluar. Oh, untuk cap ini di cap mana? capnya di Oh, dibalik lagi dibalik ke lagi- TPS yang ke TPS keluar yang ya? tadi yang Bukan awal. di biliknya kita ada gitu. bukan di bilik ya, Oh, langsung di TPS-nya. Nah, seperti itu The Seperti itu, Hunters Mas. kurang lebih ya Kurang tutorial mencoblos di pemilu 2024 nanti, terutama untuk teman-teman yang baru menjadi usia pemilih seperti saya gitu ya, seperti Aldi. kita ini juga, iya benar. Jadi jangan lupa untuk anak muda harus memilih, tidak boleh golput. Jangan Dan golput. Jangan golput ya. Apalagi ini kan untuk kepentingan negara ini juga, dan jangan sampai tidak kita tidak mempunyai suara gitu. Ya. Kita harus selain mengeluarkan aspirasi, kita harus mengimplementasikan aspirasi Implementasi itu juga. dengan mencoblos itu sendiri ya, Yes. teman-teman The Hunters semua. Tadi mungkin apa yang kita bahas tentang peran anak muda, tentang cara gimana memantapkan memilih partai Partai-partai politik, politik, dan sampai di tahap tutorial Nah, mencoblosnya coblosnya. itu sedikit banyak udah kita bahas. Mungkin kalau dari aku, kita harus cari tahu, Yes. jangan kemakan hoax, Jangan dan kemakan jangan hoax. golput. Itu Jangan. dari aku. Kalau dari Ardi? Untuk dari aku sendiri, untuk itu jangan golput ya. Itu sangat penting sekali untuk tidak harus memilih suara yang dengan baik ya. Lalu kita bisa mencerminkan ya untuk mendapatkan suara dan menjadi contoh yang baik untuk generasi-generasi sebelumnya gitu. Untuk pemilu yang adil dan transparan ya, menurut Aldi sendiri itu mungkin kita bisa melihat dari mana nih calon-calon yang cocok untuk kedepannya, dan mana partai-partai yang cocok juga dengan kebijakannya. Karena setiap calon dan partainya itu mungkin kita bisa menjadi gambaran ya ke depannya, apalagi adil dan transparan. Jadi misalkan dari partai A itu menerapkan kebijakan ini, dan kita pasti dulu apakah kebijakan tersebut sesuai atau tidak, atau enggak beneran dilakukan secara nyata atau cuman omongan depan doang gitu. Nah, kita juga harus pastiin juga gitu. Atau cuma janji manis doang. Janji manis. Itu Nah, itu. agak bahaya ya. Jadi perlu Aldi. dibuktikan. Jadi tidak banget perlu kata-kata, pembuktian. yang penting bukti nyata gitu ya. Itu dia. Itu Tidak dia, perlu pas banget. kata-kata, tapi perlu bukti nyata. Keren. Simpulan tadi obrolan kita ya, di podcast, sepanjang podcast itu kita udah bahas tentang adil dan transparan. Awalnya harus cari tahu dulu ya Aldi, lagi-lagi kita harus cari tahu, kita harus memantapkan pilihan kita itu supaya nanti di pemilu 2024 jadi kerasanya Kerasa tuh banget. nggak yang ngumpet-ngumpet atau yang Nggak diam-diam, ya tidak gitu. melakukan. Oke, jadi sekian ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk para Truth Hunters nih yang udah ngikutin kita dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi Truth Hunter semua. Dari Tanti mungkin? Dan tadi yang sudah kita sampaikan, cari tahu, jangan kemakan hoax, dan jangan golput. Selalu ingat itu ya The Hunters. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Bye-bye.